Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dengan NIM 250202179. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS MK Taqwim At-Tarbawi di Lughah Arabiyah. Pertanyaan pertama, bab 1, pengertian istilah. Pertanyaan pertama, takwim berasal dari kata qawwama yuqawwimu yang bermakna penanggalan atau kalender. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan tes? Tes adalah alat untuk mengumpulkan data atau kemampuan. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Bab kedua, mengenai konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan evaluasi sumatif? Yaitu evaluasi keseluruhan yang dilakukan pada akhir semester pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa. Soal yang kedua, sebutkan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu sebagai pengambilan keputusan untuk mengelompokkan murid dan menambah motivasi belajar. Soal yang ketiga, sebutkan 3 prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi yaitu perencanaan dan penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan verifikasi data. Bab ketiga, pendekatan tes bahasa. Soal yang pertama, apa itu tes bahasa? Yaitu alat atau prosedur sistematis untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau performa bahasa seseorang dalam domain tertentu. Soal yang kedua, sebutkan kelebihan tes terjemah. Kelebihannya yaitu untuk memperkuat pemahaman tata bahasa dan kosakata mendalam. Yang kedua untuk menganalisis teks sastra. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tes close? Yaitu metode evaluasi pemahaman bahasa di mana kata-kata tertentu dihapus secara sistematis dari sebuah wacana. Bab yang keempat, pengembangan tes bahasa. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan indikator? Indikator yaitu penjabaran KD yang lebih spesifik, operasional, dan terukur. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar atau KD? Jawabannya yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa setelah pembelajaran. Soal yang ketiga, sebutkan 3 penggolongan tes bahasa berdasarkan keterampilan dan unsur bahasa, yaitu tes mufradat, tes qawaid, dan tes kalam. Bab kelima, mengenai format-format butir soal. Soal yang pertama, sebutkan 3 format butir soal. Jawabannya, format pilihan ganda, format benar salah, dan format menjodohkan. Soal yang kedua, apa perbedaan tes objektif dan subjektif? Jawabannya, tes objektif memiliki jawaban pasti, sedangkan subjektif dinilai berdasarkan pendapat penilai. Soal yang ketiga, sebutkan 2 contoh format soal. Jawabannya, pilihan ganda dan benar atau salah. Bab yang keenam, mengenai tes komponen bahasa. Soal yang pertama, apa fungsi utama tes komponen bahasa? Yaitu untuk mengukur kemampuan dasar kebahasaan peserta didik. Soal yang kedua, apa saja aspek yang diuji dalam tes bahasa? Jawabannya, aspek yang diuji yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, perbedaan bunyi yang mirip, dan intonasi serta tekanan. Soal yang ketiga, sebutkan 2 bentuk tes soal qawaid. Jawabannya yaitu pilihan ganda dan melengkapi jawaban. Bab ketujuh, mengenai tes kompetensi keterampilan. Soal yang pertama, sebutkan tujuan tes keterampilan istima. Jawabannya, tujuannya yaitu untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami bahasa yang didengar. Soal yang kedua, bagaimana bentuk tes keterampilan qiraah? Jawabannya, bentuk tesnya dapat berupa tes pertanyaan pemahaman, pertanyaan pilihan ganda, atau pertanyaan mengisi bagian-bagian soal yang kosong. Soal yang ketiga, apa saja jenis-jenis tes keterampilan kalam? Jenis-jenisnya yaitu tes pertanyaan tertulis, tes mengulang lisan, dan tes mengubah. Bab ke-8, mengenai analisa butir soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisa butir soal? Yaitu proses menelaah dan mengevaluasi setiap soal dalam suatu tes
untuk mengetahui kualitasnya, sehingga dapat diketahui apakah soal tersebut terlalu mudah, terlalu sulit, serta mampu membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah untuk melihat apakah soal tersebut perlu diperbaiki atau tidak. Soal yang kedua, sebutkan 3 aspek utama analisa butir soal. 3 aspek utama yaitu tingkat kesulitan soal, daya beda soal, serta efektivitas alternatif jawaban pengecoh atau distraktor. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan daya beda soal? Daya beda adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Selanjutnya, bab 9 mengenai validitas dan reliabilitas. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan validitas? Validitas adalah sejauh mana tes sesuai atau ketepatan suatu tes untuk mengukur apa yang harus diukur. Soal yang kedua, sebutkan pentingnya validitas. Jawabannya, pentingnya validitas yaitu untuk menilai kemampuan siswa, menentukan kelulusan, dan penempatan siswa serta sebagai pengambilan keputusan pembelajaran. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan reliabilitas? Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau kestabilan hasil penilaian apabila dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Bab ke-10 mengenai pengolahan, penafsiran, dan pemanfaatan hasil tes. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan evaluasi sumatif? Yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan nilai akhir dan laporan hasil belajar. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan penilaian absolut atau mutlak? Yaitu penilaian didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Semua siswa dapat memperoleh nilai tinggi jika memenuhi standar tersebut. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penilaian relatif? Penilaian relatif yaitu ditentukan berdasarkan perbandingan dengan siswa yang lain dalam satu kelompok. Bab ke-11 mengenai penilaian acuan norma dan kriteria. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan penilaian acuan norma? Penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan hasil belajar siswa yang lain dalam kelompoknya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan penilaian acuan kriteria? Penilaian acuan kriteria yaitu penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Soal yang ketiga, sebutkan kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui peringkat siswa dan berguna untuk keperluan seleksi. Kekurangannya yaitu tidak menunjukkan secara jelas penguasaan kompetensi. Bab ke-12 mengenai penilaian kompetensi, sikap spiritual dan sosial. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan penilaian kompetensi sikap spiritual? Penilaian sikap spiritual adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama seperti berdoa, bersyukur, dan beribadah. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan penilaian kompetensi sikap sosial? Penilaian sikap sosial adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan penuh percaya diri. Soal yang ketiga, sebutkan 2 teknik yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi sikap spiritual dan sosial. 2 teknik yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi sikap spiritual dan sosial adalah teknik observasi atau pengamatan dan teknik jurnal atau catatan guru. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.